Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dulu ya. Dalam video kali ini seperti biasa teman-teman, saya akan membahas mengenai buku abad ke-20. Tapi sebelum saya bahas ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan menonton channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong dulu subscribe dulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk ngontennya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya mau doakan yang terbaik buat kalian semua dan negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Oke teman-teman, dalam kesempatan hari ini lupa buku belum bawa, kita akan membahas mengenai ya sama ya buku abad ke-20 ya yang tadi saya bilang. Nah, bertemakan tentang Kaisar William II teman-teman, yaitu kaisar dari Jerman. Nah, ini masih masa-masa Perang Dunia Pertama loh teman-teman. Jadi masih belum selesai lah, mau akhir-akhir. Soalnya Perang Dunia Pertama kan berakhir pada 1918 kan teman-teman. Tapi ini masih belum ini. Nih. Oke, kita langsung kita itu aja ya, langsung ya. Oke. Kaisar William II adalah kaisar terakhir di Kekaisaran Jerman teman-teman. Beliau bernama lengkap, ini namanya agak susah, ini namanya juga orang barat ya. Nanti kalau saya salah ucap, kalian bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah teman-teman. Saya tulis itu namanya siapa ya. Oke, saya sebut namanya Friedrich Wilhelm Victor Albert. Nah, itu nama panjang beliau. Beliau lahir pada 27 Januari tahun 1859 di Berlin, Jerman, teman-teman. Dan meninggal pada 4 Juni 1941 di Belanda, teman-teman. Nah, dahulu pada masa Perang Dunia Pertama, Jerman itu masih berbentuk negara kekaisaran, teman-teman. Sudah ada sejak tahun 1871, teman-teman. Kaisar pertamanya yaitu kakeknya Kaisar William II, teman-teman, yang bernama William pertama. Nah, itu nama kakeknya, dan dilanjutkan oleh ayahnya yang bernama Kaisar Frederick III, teman-teman. Lalu kaisar terakhirnya yaitu Kaisar William II, teman-teman, anaknya. Jadi cucunya segitulah pokoknya. Hanya 3 masa ya, ada hanya 3 sampai 3 keturunan saja di kekaisaran Jerman ini, teman-teman. Oke, lanjut saja. Habis itu apalagi Kaisar Jerman. Nah, setelah Kaisar William II runtuh, maksudnya lali aku. Setelah Kaisar Jerman duanya sudah turun tahta, negara Jerman berubah menjadi negara republik, teman-teman. Sebelumnya negara kaisar, terus berubah menjadi negara republik, teman-teman. Nah, Kaisar William II, teman-teman, dikenal dengan pemerintahannya yang keras dan ambisius, teman-teman. Oh ya, beliau itu sudah menjabat dari 1988, teman-teman, 1888, teman-teman, dan berakhir pada 9 November tahun 1918, teman-teman. Karena sikap beliau yang tadi keras dan ambisius, teman-teman, itu menyebabkan banyak negara lain yang gak suka, teman-teman. Terus habis itu beliau juga jadi salah satu pemicu dari Perang Dunia Pertama, teman-teman. Karena pada saat itu Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama, akhirnya beliau turun tahta, teman-teman. Terus beliau mengungsi di Jerman, mengungsi di Belanda hingga beliau wafat, teman-teman. Nah, begitu ya. Oke, pada ringkasannya saya tadi agak belibet ya, teman-teman, maaf ya. Jadi beliau itu adalah kaisar terakhir. Beliau sudah menjabat beliau sudah berkuasa dari 1888 sampai 1919,
teman-teman. Beliau dikenal dengan pemerintahannya yang ambisius, keras, dan itu menyebabkan negara lain yang gak suka pada beliau, teman-teman. Aduh, gak belibet omonganku. Terus apa lagi? Beliau juga menjadi pemicu dari Perang Dunia Pertama. Dan pada saat itu Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama. Akhirnya beliau mengungsi di Jerman, mengungsi dan pengasingan diri di Belanda, teman-teman. Nah, sampai beliau wafat. Nah, itu ya. Pendapat saya apa, Mbak Ana? Pendapatku kayak pemimpin Jerman itu kebanyakan kayak gak bertanggung jawab ya. Kayak Hitler itu endingnya kan dia kan juga kabur, teman-teman. Gak kayak Hiro itu pemimpin Jepang kan. Kok pemimpin Jepang itu pada saat itu kan Jepang kan kalah ya pada Perang Dunia Kedua. Nah, ini kita maju ya, teman-teman. Nah, nanti kita bahas di video lainnya. Itu pasti kita bahas ya, suatu saat nanti Perang Dunia Kedua. Kita ya, saya sedikit spoiler saja. Nah, kan Hiro itu negara Jepang kan kalah, tapi beliau itu nggak melarikan diri kan, apa bunuh diri kan biasanya kan. Jepang kan terkenal dengan bunuh diri ya, sebagai apa namanya, aku kok ngomong gini boleh nggak bundir, disensor bundir. Nah ya, bundir. Nah itu sebagai apa, sebagai rasa tanggung jawabnya. Tapi beliau itu enggak, teman-teman. Beliau itu memperbaiki negaranya sendiri sampai akhirnya Jepang menjadi negara maju yang kita tahu saat ini, teman-teman. Nah, tapi berbeda dengan Jerman, teman-teman. Perang Dunia Pertama kalah. Jerman kan Perang Dunia Pertama kalah. Perang Dunia Kedua pun juga kalah, teman-teman. Dan dua pemimpin penyebab Perang Dunia ini, dua pemimpin ini, siapa namanya, William II dan Hitler, itu sama-sama nggak bertanggung jawab atas negara Jerman, teman-teman. Ditinggal ya di luar negeri ya, nggak bunuh diri gitu. Kayak Hitler itu nggak jelas, teman-teman, matinya gimana. Tapi kalau yang William ini kan itu melarikan diri di Belanda kan. Nah itu ya, nggak ada rasa tanggung jawabnya gitu pada negaranya, kayak nggak ada usaha untuk memperbaiki negaranya gitu, kasihan loh. Ya begitulah, teman-teman, pendapat saya. Bagi kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Mohon maaf ya jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih, saya Ananet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.